Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Ingat, pembelajaran kita sudah hampir mencapai akhir. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat. Oke, pelajaran kita hari ini memasuki tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan makna kosakata, membuat pertanyaan dan jawaban dari teks non-fiksi, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, dan membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai belajar sekarang. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Setiap kali kita membaca teks, kamu pasti menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak kalian membaca, maka semakin banyak pula wawasan yang dapat kamu dapatkan. Setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar cara melengkapi peta pikiran. Sebelum dapat melengkapi peta pikiran, maka kamu perlu membaca teks dengan seksama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat memahami keseluruhan informasi penting teks dengan tepat. Setelah itu, kamu dapat melengkapi peta pikiran. Kalian bisa berlatih untuk melengkapi informasi dalam peta pikiran pada buku pena halaman 127 dan 128. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Ingat kembali ya, cara membuat pertanyaan teks non-fiksi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Setiap kata tanya mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kita mulai dari kata tanya apa. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ini pengertian tentang ekosistem. Selanjutnya, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa menunjukkan tentang alasan. Mengapa ekosistem harus dijaga? Selanjutnya, kita buat kata tanyanya di mana. Di mana ekosistem air tawar berada. Selanjutnya, kita pakai kata tanya kapan. Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Menunjukkan waktu ya. Yang kelima, tentang cara atau proses. Menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya siapa. Menunjukkan nama orang. Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Kalian juga bisa belajar membuat pertanyaan dan jawaban di buku pena halaman 131 dan 132. Ya, untuk
belajar membuat pertanyaan dan jawaban dari teks non-fiksi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel. Ingat kembali materi ya tentang artikel. Apa sih yang dimaksud dengan artikel? Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Caranya, carilah ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf artikel. Buatlah kesimpulan yang mencakup semua informasi penting dalam artikel dengan menggunakan bahasamu sendiri. Membuat peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah melengkapi peta pikiran. Sekarang, kamu akan belajar membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi yang telah disediakan. Untuk membuat peta pikiran, kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tulislah ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata yang tidak kamu mengerti, garis bawahi lalu carilah arti kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia bisa kamu buka lewat internet ya. Cari arti katanya. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Gunanya untuk apa? Untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Kamu dapat juga membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Selanjutnya yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Kamu dapat menggunakan anak panah untuk menunjukkan alur peta pikiran. Dan yang terakhir, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Nah, Ibu punya contoh peta pikiran. Kita lihat ekosistem. Kita cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama tentang pengertian ekosistem. Biasanya di dalam teks tersebut ada pengertian ekosistem. Ya, yang kedua, kalau sudah menjelaskan pengertian ekosistem, kita cari ekosistem itu contoh-contohnya apa? Maka kita tulis di bagan berikut. Contoh ekosistem. Yang ketiga, kita menuliskan komponen ekosistem. Ekosistem itu komponennya apa saja. Kita bisa lihat dan kita buat bagannya. Dan yang terakhir,
tentang keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem itu memiliki keseimbangannya seperti apa? Nah, ini adalah contoh peta pikiran dengan tema ekosistem. Kalian bisa membuat peta pikiran berdasarkan paragraf. Bisa buka buku pena kalian halaman 143 dan 144. Kalian bisa membuat peta pikiran dari teks tersebut. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ayo menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Kamu tentu sudah memahami cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Mari ingat kembali langkah-langkahnya. Kalian bisa buka kembali video pembelajaran Ibu materi sebelumnya. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, maka kamu perlu membaca secara seksama. Perhatikan, yang harus kalian lakukan adalah membaca dengan seksama. Setelah kalian baca dengan seksama, kalian catat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Garis bawahi kata kuncinya. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam teks tersebut. Sementara, untuk membuat kesimpulan, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf. Kamu dapat merangkai kesimpulan yang mencakup informasi tersebut dan jangan lupa gunakan bahasamu sendiri. Ya, ini materi sudah kalian pelajari, maka kalian bisa buka video pembelajaran Ibu sebelumnya ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu minta kalian tetap semangat. Jangan lupa teruslah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kalian cari kata kuncinya, buat peta pikirannya, serta carilah informasi-informasi penting, ide pokok yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Dengan kalian rajin membaca, maka bertambah pula pemahaman dan wawasan kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Terakhir, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.